Terima kasih, saudara moderator, kolega hadirin yang saya hormati. Mohon maaf saya tidak sebut satu persatu. Saya tahu ada Bapak Wali Kota di sini, mungkin pejabat yang berani menghadiri acara ini. Baik, bagus. Mengapa rembuk? Saya perlu ceritakan sedikit, nanti akan dilanjutkan dengan Profesor Paulus karena beliau sangat pentingkan istilah itu. Jadi selama ini kan saya memberi kuliah, nggak benar. Dan Anda jangan mengharapkan ada jawaban dari saya ya di sini. Malahan banyak pertanyaan yang saya harapkan Anda yang hadir di sini bisa membawakan sesuatu bagi kami yang mendirikan yayasan ini untuk digodok, mudah-mudahan bisa dapatkan sesuatu. Nah, proses yang bottom up ini tadi sudah sempat diutarakan oleh Ibu Yani. Lanjut. Nah, ini adalah pernyataan saya. Bisa setuju, boleh tidak. Saya anggap kota itu adalah penentu. Dia mendefinisikan peradaban. Tapi kota itu apa? Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Danisworo juga, tidak lain adalah warganya. Jadi warga kota lah yang menentukan sifat kota itu. Kemudian kalau begitu, apakah bukan membangun warganya? Membangun dengan apa? Saya kan tidak bisa membangun Anda ini, tapi melalui ruang lah, tata ruang barangkali ya. Yang perlu kita ingat, setiap warga kota itu ada haknya dan juga kewajiban, tidak hanya dituntut hak. Lanjut. Hak berada di kota, ini lanjutan dari hak ya. Berada di kota itu hak semua warga negara yang mampu mendiami kota dalam kurun waktu tertentu. Ada yang sebentar, ada yang lama, cukup lama. Mulai dari penguasa tertinggi. Kalau kota, barangkali wali kota. Ke pemulung, semua adalah warga yang berhak berkegiatan di kota. Pengabaian hak warga itulah mengindikasikan ada ketidakadilan. Lanjut. Sekarang ini saya ambil dari kamus saja, paling gampang ya. Itu dari bahasa Arab, adil itu. KBBI online mengartikan itu sama berat, tak berat sebelah, tak memihak, namun di sini ada sesuatu, berpihak juga kepada yang benar dan yang tak sewenang-wenang. Itu yang perlu dipenuhi. Lanjut. Lanjut, ya. Sekarang ukuran adil itu bagaimana? Tentu kesamaan menuju ke kesetaraan. Kami ingin memberi contoh pada hari ini, Anda ini setara, maka saya pakai istilah saudara saja. Kalau Prof. Emil Salim, bung, agak susah mencari yang gender untuk wanita. Bung, habis itu apa? Kalau yang perempuan. Ya, lebih baik saudara saja ya. Lalu dari keseimbangan, perlakuan yang tak membedakan terutama dalam memperoleh pelayanan kebutuhan keberlangsungan hidup di kota, apakah itu? Ini saya memberi pertanyaan semua, tanda tanya ya. Proporsional, apakah menuju pemenuhan minimal akan kelayakan hidup di kota? Apakah ini dalam pembedaan kelas, usia, jenis kelamin, status sosial, ekonomi, atau hierarki golongan yang mengindikasikan tebang pilih? Kita membela siapa tadi ya? Lanjut. Ada yang tidak bisa kita bantah, kita semua perlu bernafas. Siapa yang di ruangan ini yang mampu tidak bernafas 10 menit? Tidak ada. Siapa yang mampu tidak minum selama seminggu air? Tidak ada juga, karena akan mati. Jadi hakikat itulah yang dipakai sebetulnya untuk ukuran. Sudah terselenggarakan atau terbagi enggak, atau bisa diakses enggak ke situ.
Jadi yang penting adalah daun yang bisa menjernihkan udara, kemudian akar yang juga bisa menyaring air. Maka tanaman itu berperan vital bagi kehidupan di kota yang semakin terkuras jumlah hijaunya. Lanjut. Kalau udara kita tidak bersih, itu di sebelah kiri. Mulai bersih di sebelah kanan. Mana yang kita pilih? Untuk ke sini. Lanjut. Coba renungkan, ini data. Jakarta, Bogor, dan Surabaya pada 1970-an memiliki 35% ruang terbuka hijau. Ini laporan dari Direktorat Jenderal Tata Ruang, waktu itu masih Departemen Pekerjaan Umum. Tapi pada tahun 2006, ketiga kota, Jakarta, Bogor, dan Surabaya tersebut tersisa kurang dari 10% RTH. Tolong koreksi kalau angka ini salah. Lalu pertanyaan adalah apa yang terjadi? Lanjut. Ini gambar yang kebetulan bisa ditemukan, warisan Bang Ali Sadikin. Sebelah kiri, Jakarta, rencana induk Jakarta 6585. Yang sebelah kanan sekarang yang terekam. Ya, yang sebelah kanan itu. Yang sebelah kiri, kalau misalnya hijau ini dipertahankan, maka apakah tidak lebih bahagia kita? Tapi hijau harus kalah pada pembangunan yang buat komersial. Demi apa? Saya nggak tahu. Jangan tanya jawaban ke saya. Yang jelas saya mewarisi dua pertanyaan yang belum bisa dijawab dengan baik sampai saat ini dari dosen saya, Dr. Bianpun almarhum. Setiap kali kita mau melaksanakan rencana, tanya dulu untuk apa dan untuk siapa. Lanjut. Ini secerca harapan atau bukan? Saya nggak berani jawab. Perlu dievaluasi dulu. Ya. Ini adalah pejabat gubernur yang sebetulnya kami undang. Karena kami tidak mengundang mantan pejabat, takut nanti dikritik. Nggak baik. Tapi kalau yang sedang menjabat, boleh. Silakan mungkin akan mendengarkan sesuatu yang barangkali ada sumbangsinya. Lanjut. Saya hanya akan angkat hal ini, warga yang rawan, yang precariat class ceritanya dalam bahasa Inggrisnya. Itu adalah pemuda, remaja. Ya. Remaja adalah golongan warga kota yang rawan. Mereka, kenapa? Mereka itu penuh energi, penuh impian, dan berani berjuang demi keyakinannya. Nah inilah bisa ada aksesnya. Maka energi mereka perlu disalurkan dengan sehat. Lanjut. Gambarannya kira-kira begini. Kalau sudah setua saya, barangkali sudah kurang berani saya. Lanjut. Warisan fasilitas remaja itu, ini kita lihat angka ya. Jakarta sempat mewarisi 44 gelanggang olahraga remaja disingkat jadi GOR. Pada saat penduduknya hanya 3,5 juta. Zamannya Bang Ali itu. Saya ingat waktu saya masih kuliah. Saat jumlah tersebut belum banyak berubah sampai sekarang, meski penduduknya sudah 3 kali lipat. Kalah sama mall. Saat itu Jakarta belum memiliki mall. Sekarang 76 mall bercokol di Jakarta. Masih kurangkah? Kita tahu sekarang banyak sekarat. Ya. Lanjut. Nah ini penyebarannya kira-kira itu GOR tadi ya. Saya tambahkan posyandu dan satu sumbangan air Petra itu yang ada di sebelah kanan bawah. Ya, tapi juga belum tersebar semua. Lanjut. Apa yang terjadi jika hak penyaluran energi remaja diabaikan atau dipinggirkan? Apa yang terjadi?
jika hak menghirup udara segar dicemari, jika hak menikmati berkah air diabaikan, pembangunan untuk apa dan siapa? Adilkah itu? Lanjut. Nah, selesai tawuran itulah di sebelah kanan atas. Saat banjir, tidak semuanya sengsara. Remaja itu gembira loh. Anak kecil, mereka ada yang lompat ke air senang, ya. Lalu bantu macam-macam, tidak semua. Tapi mereka mungkin tidak tahu akibatnya, orang tuanya yang sengsara sekali, ya. Nah, ini ada peta di sebelah kiri, ada peta tawuran di Jakarta yang tersebar. Pada saat saya kuliah, zamannya Bang Ali Sadikin di Jakarta, saya jarang dengar tawuran remaja ini. Geng ada. Tapi kalau ada perkelahian 1 lawan 1, gentleman. Jarang saya dengar. Tapi sekarang banyak tawuran. Lanjut. Ini penutup. Mampukah penataan ruang kota mendorong keadilan? Jadi jangan diambil hak untuk bernafasnya, jangan diambil. Hak untuk dapat air bersih jangan diambil. Hak untuk berolahraga jangan diambil juga. Melalui perembukan. Loh kok hilang? Melalui perembukan atau tata olah keputusan ke bawah dari bawah ke atas, atau pembuatan peraturan yang cenderung atas bawah, atau buat peraturan melalui tata olah multi arah. Coba kita berembuk, ini sudah terakhir. Terima kasih.